mengapa kana tuntun yang kalu sabi-sabina jamaah dari kanyo khusus di pulang dari Aceh na puput jamaah haji di Mekah, namun pada kalinya berhubung sabab musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu virus yang mematikan sehingga tertunda. Mohon kesabaran kepada jamaah-jamaah yang telah dijadwalkan berangkat pada tahun ini. Berdoalah kepada Allah tahun yang akan datang akan bisa datang untuk mengerjakan rukun haji tersebut. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru saja melaksanakan salat Idul Adha. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah apa yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Adib akan kita laksanakan sebuah sunnah yaitu kurban. Adapun yang lebih kita nyebut kurban. Kurbannya adalah merupakan sebuah syariat yang telah lama sekali, bahkan sejak daripada manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Adam agar oleh Nabi Adam menyuruh kepada anaknya agar mau berkurban kepada Allah, maka Nabi Adam menyuruh kepada anaknya yang bernama si Qabil dan si Habil untuk melaksanakan kurban. Namun kedua-duanya melaksanakan kurban tersebut ada perintah kepada Nabi Adam. Si Qabilnya adalah profesi ahli di dalam perkebunan, sementara si Habil ahli di dalam peternakan. Maka karena si Qabilnya adalah ahli di dalam bidang perkebunan, maka mengeluarkan buah-buahan. Sementara si Habil ahli dalam bidang peternakan mengeluarkan seekor domba yang sangat indah dan yang sangat bagus. Kemudian diletakkan di dalam sapuh padang sebagai tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kurban tersebut. Maka datang cahaya api dari langit menyambar kurban tersebut. Ternyata yang disambar oleh cahaya api tersebut adalah milik daripada si Habil, yaitu seekor domba yang sangat indah dan yang sangat cantik. Milik daripada si Qabil, buah-buahan hana bijak oleh Allah. Bahkan hana bijak karena si Qabilnya dipilih buah-buahan yang paling buruk dalam kawan. Jangankan burung mutupe yang dipaju, nyan model dipilih buah-buahan oleh si Qabil. Maka hana bijak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kurban daripada si Qabil. Sementara si Habil ahli dalam mengembala, maka mengeluarkan seekor kibas yang cukup indah, yang cukup cantik. Hingga kurban si Habil lah yang Allah sambil membawa kepada sisinya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kurban tersebut dilanjutkan, yaitu hingga kepada diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim oleh Allah menyuruh menyembelih anaknya, anak semata wayangnya, anak yang paling dicintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim rekatkan anak dengan istri sahnya, yaitu Siti Sarah.
Namun anak Nabi Ismail itu adalah anak dengan seorang lamir, seorang budak yang dihadiahkan oleh seorang Raja Hamas. Raja Hamas itu adalah raja yang zalim. Di ketika Siti Sarah didrop oleh Raja Hamas tersebut dan ingin menodai Siti Sarah, namun terjadi hal yang menakjubkan, yaitu diberi lumpuh raja tersebut. Sehingga 3 kali digenap jamah Siti Sarah rego lumpuh, kemudian Siti Sarah apabila drone mencoba-coba untuk menjamah drone untuk kali yang terakhir, maka drone hanya berdoa drone kepada Allah. Maka sehingga isaplah Raja Hamas tersebut, maka sebagai hadiah terima kasih, maka wujudlah sebuah budak yang bernama Putri Nurian, ataupun lebih dikenal dengan Siti Hajar. Maka oleh Siti Sarah menghadiahkan Putri Nurian tersebut ataupun Siti Hajar tersebut kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menggauli Siti Hajar tersebut hingga hamillah kepada Nabi Ismail. Maka sehingga singkat cerita rayulah Nabi Ismail alaihi salam dengan galak-galak bergalak anak semata wayangnya, tiba-tiba kantuh perintah daripada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim menyembelihkan anaknya. Namun Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat taat dan seorang yang sangat sabar, sehingga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kejadiannya di salah pelaksanaannya? Allah menggantikan menyelamatkan Nabi Ismail alaihi salam, menggantikan dengan seekor kibas, yang kibas itulah yang pernah dikeluarkan oleh Habil anak Nabi Adam. Dengan kibas itulah Nabi Ibrahim menggantikan Nabi Ismail, sehingga selamatlah Nabi Ismail alaihi salam. Andaikan pada saat itu Nabi Ismail sempat disembelihkan oleh Nabi Ibrahim, maka sungguh kita diperintahkan akan menyembelih anak kita masing-masing. Pasti kiusian bakterio. Maka nanti menyembelihnya yang kiusian bakterio pasti kita pilih anu yang bukan kawan. Kamu yang gagal Anda pilih anu yang kira-kira buruk dalam kawannya yang tersembelihnya. Andaikan diperintahkan menyembelih anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sehingga sampai turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berkorban, menyembelihkan korban, yaitu mengikuti jejak daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka korban yang dikeluarkan adalah korban yang baik seperti yang telah dikeluarkan oleh si Habil. Adapun Nabi Ismail alaihi salam, anak semata wayangnya, anak yang paling berdasih, yang paling disayang, namun rela Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Begitu juga sampai sekarang diperintahkan kepada kita agar menyembelih hewan-hewan yang bagus. Handedung hewan yang buruk-buruk, handedung hewan yang pucuk perakan, handedung hewan yang mutlak, dan yang cacat-cacat lain juga handedung di dalam berkorban. Sehingga oleh para ulama, coba warna hewan beliau pilih. Di dalam kitab Tahrir berbeda, al-baydha'u afdalun, warna putih terlebih baik. Warna merah, andai kita tablo sapoh lumo, adapun tablo sapoh kambing, warna putih dia pilih warna. Kemudian wasafra, yaitu warna yang kuning. Kemudian wa'afra,
yaitu warna yang kuning boh labu danau. Yang warna lagi yang dipilih untuk dapat korban. Kemudian wabalqa, yaitu warna yang belang-belang mencampur hitam dengan putih. Kemudian wahamra, yaitu warna yang merah. Kemudian yang paling terakhir yaitu wasauda, yaitu warna hitam. Warna-warna yang paling diatur oleh ulama yang adalah merupakan peringkat yang pertama warna putih, lebih manis dagingnya dibandingkan dengan warna yang kuning. Warna kuning lebih manis dagingnya dibandingkan dengan warna kuning woh labu. Warna kuning woh labu lebih manis dagingnya dibandingkan dengan warna yang belang-belang. Warna yang belang-belang lebih manis dagingnya dibandingkan dengan warna yang merah, dan warna yang merah lebih manis dagingnya dibandingkan dengan warna yang hitam. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban ini adalah merupakan sangat dituntut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam satu hadis Rasulullah dalam sifat mengancam, man kana lahu sa'atun falam yuta falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Diyusi kurban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap urung-urung yang muda, urung-urung yang mempunyai kemampuan diyusi kurban. Apabila hana besi kurban yang pada hidupnya adalah muda, maka silakan mati kamu. Jika kamu mau, matilah sebagai seorang Yahudi, dan jika kamu mau, matilah seorang Nasrani. Dua boh perkara bingung mati ditanya, mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Bila orang mendapat kemudahan namun tidak mau berkorban. Siapa mereka itu? Adalah orang yang muda. Mereka orang-orang yang tempat tinggalnya mewah, kendaraannya mewah, makanannya mewah. Orang kalian rumah bertingkat, kendaraan yang gede, mobil Pajero, mobil Ford, mobil Innova, dan merek-merek terkenal lainnya. Namun untuk pulau Sapoh kami hana mampu. Untuk pulau Sapoh Jumbo hana mampu. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah, pilihlah mati, kalau bukan mati Yahudi, matilah mati Nasrani. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Aqdimu tahayakum fa innaha ala sirati maqayakum." Perbesarkanlah kurban kamu, karena kurban itu di atas sirat, di atas jembatan sirata mustaqim itu merupakan kendaraan kamu. Kuyu prayo kurban kanyo, dunia kau ikut kali kasih, dunia kasih lembilakan kanyo muda. Bahkan karena merupakan kendaraan kanyo, kurban yang kanyo si dalam dunia, yaitu di atas jembatan siratal mustaqim. Siratal mustaqim payahkan lewat, Abu Hirayata menyala-nyala, misal osion geplak ketujuh, sidung nangano titi neraka, misal osion geplak ketujuh, sidung nangano titi neraka. Titi neraka hana kapan lagi jembatan yang di dalam dunia. Titi nerakanya beberapa permulaan dalam kitab lagi misal oktion belah ketujuh.
Gejoklah dion di antara 7 tersebut. Jumlah haluh titik neraka. Mapunya andai kedanyo nak kasih kerupun di dalam dunia dapat kedanyo hanya bersentuhan dengan titik tersebut. Namun kedanyo duduk di atas kenderaan. Sementara dapat kenderaan kedanyo, kurban kedanyo yang bersentuhan dengan titik tersebut. Mutiru ada han mutiru karenanya merupakan amalan daripada kedanyo. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lun rasa punya masalah bah kurbannya setiap kali hari raya haji selalu khatib-khatib menyampaikan tentang keledahan masalah kurban. Namun tinggallah kesadaran kita masing-masing untuk melaksanakan kurban. Sebelum saya menutup ceramah yang singkat ini, saya melihat kepada sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang suatu ayat yang ditanyakan oleh Mu'adz kepada Rasulullah SAW. Artinya setiap perbuatan, barang-barang yang baik kita keluarkan di dalam dunia, nanti di akhirat akan kita petik yang baik. Contoh kurban yang God terpetik dalam dunia juga God nanti terpetik di akhirat. Begitu juga dengan amal-amal yang lain. God terpetik di dunia, God terpetik di akhirat. Bro terpetik di dunia, bro cuma terpetik di akhirat. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat yauma yanfuku fi suri fatatuna afwaja? Bagaimana pengertian ya Rasulullah dengan pada suatu hari di ketika sangkakala ditiupkan oleh Allah, maka datanglah makhluk-makhluk berbondong-bondong menuju kepada padang mahsyar. Lalu Rasulullah mengedipkan matanya, kemudian membuka matanya. Nampaklah di wajah Rasulullah SAW mengelinang adapun hijau ia mata dari kedua mata Rasulullah SAW. Kun Rasulullah, wahai Mu'adz, Anda telah bertanya dengan suatu pertanyaan yang sangat hebat. Anda telah bertanya dengan suatu pertanyaan yang sangat mendebarkan. Wahai Mu'adz, di ketika sangkakala telah ditiupkan oleh malaikat Israfil, nanti umat akan berkumpul, Allah akan memisahkan antara umat muslim dengan orang kafir. Lalu terlihatlah bentuk-bentuk akibat perbuatan mereka di dalam dunia. Nah, yang diputus oleh Allah di urut kiamat singo dalam keadaan wajah lagi wajah kera, lagi wajah tipis. Kemudian wajah yang diputus oleh Allah lagi wajah babi, wajah bui. Kemudian diputus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang berjalan secara berjungkir balik. Nah, yang diputus oleh Allah Subhanahu wa taala orang berjalan dalam keadaan buta. Nah, diputus oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang di dalam pada mahsyar oleh bisu kemudian tidak berakal. Kemudian diputus oleh Allah yaitu orang yang panjang lidahnya menjulur sampai ke dada, lalu dia menggunting-gunting lidahnya sendiri. Kemudian ada orang yang dipotong-potong tangannya dan kakinya oleh dia sendiri. Dan ada yang disalibkan di atas pohon neraka. Dan juga ada yang dinampakkan oleh Allah yaitu orang yang bau busuk melebihi daripada bangkai. Dan ada orang yang diselimuti oleh cairan daripada api neraka. Lalu Mu'adz terdiam, oleh Rasulullah pun terdiam. Lalu Mu'adz bertanya, ya Rasulullah,
yang berwajah kera itu apa dosanya di dalam dunia? Rasulullah menjawab, itulah mereka-mereka yang sering sekali melanggar hukum Allah. Orang-orang yang kritik kitab Al-Quran, orang-orang yang pegang kitab Al-Qurannya hanya cocok le dengan zamannya. Karena zamannya zaman kecanggih, hanya pakai le hukum dalam Al-Quran. Nyogul orang-orang yang mengatakan hal yang demikian, yang dipegang Al-Qurannya hanya sesuai dengan perkembangan zamannya, sehingga berubah wajah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi wajah bibir, lagi wajah gerak. Kemudian Limu'an bertanya lagi, yang berwajah babi apa dosanya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, itulah mereka-mereka yang memakan harta haram dan mengusahakan lewat harta yang haram. Orang yang pajuh haram di dalam dunia, kemudian usahanya juga usaha haram. Bukan usaha yang berjudi, usaha yang adalah pulau sabu-sabu, adapun usaha yang pulau minum-minuman keras, adapun hal yang lain-lainnya yang berupa maksiat, maka telah akan dirubah di yaumil kiamat wajahnya seperti wajah babi. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang berjalan jungkir balik. Kedua, yaitu orang para rentenir. Orang rentenir, orang yang mengutangkan sebagian hartanya, di ketika dibayar oleh pengutang dia meminta lebih, artinya berbohong. Yang sehingga di urut kiamat yang berjalan muda-muda di dalam padang mahsyar lagi binatang benang-benang. Berutang dijuda. Sidon anak bayu dijuda itu berbohong. Sehingga menonton si Pluton hai 2 juta, dari si juta menjadi 10 juta yang dibayu oleh orang yang tukang utang. Padahal utang yang cuma si juta. Akibat ulah dibuat bunga oleh rentenir tersebut, sehingga semakin mesengsarakan orang yang mengutang. Maka kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan di yaumil mahsyar sempoyongan. Lagi lu pegah kutanya muta-muta di dalam padang mahsyar lagi mana kedong-dong. Kemudian yang kedua adalah ada orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Mereka adalah penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang menindaskan rakyatnya, penguasa-penguasa yang tidak mau tahu nasib rakyatnya, penguasa yang merendahkan agama Allah, yang merendahkan ulama-ulama Allah. Ketika ulama-ulama Allah dihina, penguasa tersebut diam saja. Kelak di yaumil kiamat akan dibangkit oleh Allah dalam keadaan buta. Bukan saja rajanya, tetapi pengikut-pengikutnya daripada lapisan yang paling atas hingga pada lapisan yang paling bawah akan menerima akibatnya, kroni-kroninya. Seseorang bertanya kepada Sufyan Tsauri, wahai Syekh, saya ini adalah seorang penjahit, tukang jok-jok baju. Namun lun pernah lun jok baju si Raja Zalim. Apakah lun nyo ditamu ke dalam raja yang zalim? Sufyan Tsauri bertanya kepada orang tersebut, Anda sama siapa Anda membeli benang? Lalu orang penjahit tersebut menjawab, dari Fulan bin Fulan.
dia itulah yang termasuk orang yang zalim, karena dia menjual benang bagi kamu. Kalau kamu, saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Menyodron hana lontoh pegang ini. Domba tempat urang yang roh-roh bunuh matang dicamong ke dalam urang yang zalim, apalagi drone yang tukang jawab bagi raja yang zalim. Dengan baju dan jawabnya yang dia buat zalim. Na'udzubillah min zalim. Mulai daripada adik, tron sampai umuyuk kroni-kroninya, pembantu-pembantunya ikut dalam zalim raja yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lidahnya menjulur sampai ke dada, sementara dia menggunting-gunting lidahnya sendiri. Siapa mereka ya Rasulullah? Itulah para tukang-tukang kisah, ulama-ulama tukang kisah, sementara perbuatannya bertolak belakang dengan apa yang dia ketahui. Ulama-ulama yang mendiami kezaliman di sekelilingnya demi untuk mempertahankan jabatannya, mempertahankan kedudukannya. Padahal kezaliman di depan matanya, namun dia diam saja, bahkan mendukungnya. Kelak yaumil kiamah akan kesut lidah melebihi daripada lidah akhir, dan lidah tersebut gegoh berdoa. Kemudian naulullah yang bangkit yaumil kiamah, yaitu dalam keadaan kaki dan tangannya juga dipotong-potong sendiri. Siapa mereka ya Rasulullah? Itulah orang-orang yang sering sekali berbuat zalim kepada tetangga, yang sering sekali berbuat masalah dengan tetangga. Urang yang hanya mendatangkan dengan tetangga gemupake, dengan tetangga saling menjelek-jelekkan. Kadang-kadang unkai rumah siblah diput ke dalam halaman rumah siblah tu, kun urang po siblah tu, yang unkai diput rumah yang ucap ke dia. Drone yang pula pakai drone yang tukang termampu. Menyohai ngejaga unkai drone negoh ni. Drone yang pula pakai drone yang termampu. Drone yang pelara manuk, drone yang kampung ni. Yang menanggung yang bingwa tetangga. Kadang-kadang mereka dendam kepada tetangga mereka, bukan saja kepada urang mantau, truk-truk binatang. Kadang-kadang mereka pada yang tu mana, namun kekuiti bunga itu. Yang dengan mereka sifat bertetangga, itulah kelak yaumil kiamah yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kaki dan tangannya terpotong-potong. Kemudian ada orang yang tuli dan orang yang bisu. Siapa mereka? Adalah orang yang ujub dengan amalannya, orang yang merasa hebat dengan amalan gopnya, merasa bangga akan gop hina dengan gopnya yang paling kaya karena lekat ibadat yang tak pernah kumpulkan. Yang kelak yaumil kiamah dibangkit oleh Allah dalam keadaan bisu dan tuli. Kemudian, kelompok yang bangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan disalibkan di atas pohon neraka. Siapa mereka ya Rasulullah? Itulah mereka-mereka yang suka melaporkan kesalahan orang lain kepada penguasa yang padahal bukan haknya. Urang yang tegatan ya plong-plong ayat gop, yang buka-buka ayat gop yang padahal hanya urusan gopnya, cuma sekedar jadi muka saja. Yang kelak di yaumil kiamah akan bangkit oleh Allah bersalib di atas pohon neraka.
Kemudian ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu kaum yang bau busuk melebihi daripada bau bangkai. Siapa mereka? Itulah mereka yang sering mengikuti hawa nafsu dan berzina di dalam dunia. Orang yang berzina di dalam dunia yang singoh uro kiamat, bau haratnya, bau kemaluannya melebihi daripada bau bangkai. Kemudian yang terakhir, yaitu ada kelompok yang diselimuti oleh cairan daripada api neraka. Andai orang ini jilbabnya adalah jilbab daripada cairan daripada api neraka. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang suka takabur dan sombong. Nauzubillah min dzalik. Si pokok perkara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW atas pertanyaan Mu'adz, adalah menjadi cermin dalam kehidupan kita. Semoga kita terjauh daripada sifat tercela tersebut. Artinya, kerjakanlah amal kebaikan supaya nanti di yaumil kiamah akan kita petik kebaikan. Apa yang kita semai, itulah yang kita tuai. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nyukuh yang dapat ulun sampaikan ceramah singkat pada bungok yang berbahagia karena keadaan cuaca ilun mangat londong di sini namun waktu susah buat duduk di sini, maka lun akhiri dan lun lagi maaf bila ada kesalahan ataupun kejanggalan, mohon maaf dengan sebanyak-banyaknya. Akhirnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.